Selamat datang di Ari The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Biarlah masyarakat yang memberikan tempat kepada tokoh-tokoh ya, para guru kita ya. Gitu. Dan begitulah ya di mata manusia, karena tidak semua ulama itu kalau dari sisi harfiah itu akan diakui oleh semua orang. Boleh jadi ada ulama yang memang diakui oleh pengikutnya sebagai ulama, tapi ada yang membencinya ya. Sehingga itu memang kalau dia mengaku ulama ya tentu tidak semua orang akan setuju, hanya pengikutnya aja yang setuju gitu. Apa namanya ya. Untuk membedakan ya, biar kita kemudian tahu ya. Ya penting memahami itu ya, kriteria soal keulamaan itu. Tentang kriteria Ustadz ya. Mungkin biar kita semua tahu terkait yang bagaimana ya. Saya mau menyeruput kopi sebentar ya. Silakan ya. Ini apa namanya? Penyemangat ini. Penyemangat ya. Kopi ya. Kopi itu ketika otak perlu inspirasi. Iya, ngopi. Ngopinya ngobrol perkara iman ya. Ngobrol perkara berarti iman. Kita ngopi sekarang ya, ngobrol perkara iman. Nah pemirsa sekalian, kita akan tanyakan ke Ustadz ini. Jadi kan banyak ulama yang bermunculan di sekitar kita dengan definisi harfiah dan hakikat tadi ini. Kira-kira kita butuh tambahan lagi nih Ustadz terkait bagaimana cara membedakan ya, ulama yang betul-betul bisa untuk diikuti dan ulama yang memang bukan tidak diikuti, tapi memang harus dijauhi. Baik, jadi kalau berbicara ulama sebenarnya tidak berbicara pada konteks mengikuti atau tidak, ya. Jadi keulamaan itu adalah perkara yang memang urusannya dengan Allah, ya, karena dia punya sifat-sifat tertentu yang memang hanya Allah yang mengetahui. Gitu, sehingga tentu tidak ada hubungannya bahwa harus diikuti atau tidak. Karena boleh jadi seorang ulama tidak diikuti oleh semua orang, hanya diikuti oleh sebagian orang. Tapi bukan berarti itu tidak menghormati dia. Ya, jadi ittiba kita itu pada sunnah Rasulullah. Ya, sunnah Rasulullah ada pada siapa? Pada para ulama. Ya, jadi bukan ulamanya yang kita ikuti, tapi apa yang risalah yang diwariskan oleh Rasulullah kepada umatnya. Karena Rasulullah sudah tidak ada. Rasulullah itu tidak meninggalkan dinaran ya wa dirhaman, ya, tidak meninggalkan harta, dinar, dirham gitu. Tapi dia meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah ya. Gitu. Sehingga pemilik warisan ini ya para ulama gitu. Jadi bentuk sikap menjadi pengikut ya, menjadi murid ini akan berhubungan lagi dengan mahabbah ya terhadap ilmu. Ya, kita mencintai ilmu, jadi ilmu itu kepada siapa saja harus diambil. Dalam kasus tertentu, misalnya dalam persoalan fikih, ya, ketika saya mengambil mazhab Syafi'i, kemudian ada orang yang memang oleh masyarakat sudah disematkan sebagai ulama, tapi mazhab yang dibawanya berbeda dengan saya, ya, gitu. Dan saya tidak punya kewajiban mengikuti. Ya, jadi tidak ada hubungannya ulama itu dengan kewajiban orang untuk mengikuti atau menjadi muridnya. Tapi ya, yang menjadi wajib bagi kita adalah menghormati mereka karena posisi mereka. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu. Betul. Yarfa'illahu alladhina minkum. Ya, Allah akan mengangkat ya derajat orang-orang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Jadi derajat mereka itu spesial, khusus. Mereka punya tempat yang sangat luar biasa. Allah saja memuliakan ya mereka, apalagi kita. Ya. Dan kita tahu ya apa akibat dampak daripada kita itu mendengki para ulama. Kita membenci para ulama. Ya. Dampaknya apa itu, Ustaz? Bahaya sekali. Ya. Gitu. Jadi kita sering dengar, ini bukan hadis ya. Ada beberapa kali atau sering kali kita mendengar pernyataan bahwa dagingnya para ulama itu beracun ya. Luhumul ulama mazmumatun
Ini makna yang kalau kita coba urai, ngeri juga ya. Gitu. Betapa ulama itu memang harus dijaga dia. Dia adalah lentera di bumi, dia penerang, dia pembawa cahaya gitu. Ya, kalau dia disakiti, cahayanya mati gitu. Ya, kalau dia dizolimi, maka akibatnya sangat buruk kepada kita. Tadi Allah sudah sampaikan ya, bahwa yang ikram atau memuliakan ulama itu memuliakan Allah. Nah, tentu saja sebaliknya, yang menghina ulama jadi sama dengan menghinakan Allah. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi kita harus berupaya untuk senantiasa menjaga pikiran dan perasaan kita kepada orang-orang yang berilmu gitu. Dan cukuplah menjadi pelajaran. Tidak perlu kita mengulik sejarah-sejarah di masa Nabi, para tabi'in ya. Bagaimana akibat terhadap seseorang yang membenci para ulama. Mungkin kisah runtuhnya kekhalifahan di Turki itu ya. Mustafa Kemal Atatürk yang begitu luar biasa. Kalau kita gambarkan bagaimana buruknya perilaku Mustafa Kemal terhadap para ulama di masa itu, ya, menunjukkan kebencian yang begitu luar biasa. Apa yang terjadi pada Mustafa Kemal? Ya, wallahu a'lam bishawab, ada hubungan atau tidak ya? Tapi ya kita tetap punya prasangka terhadap takdir Allah ya, bahwa segala sesuatu yang berbentuk kezaliman itu ya, atau kata Nabi dalam hadis al-baghyu ajjalallahu al-uqubata fid dunya, Allah segerakan hukumannya di bumi ya. Dua perkara yang memang Allah tidak menunggu nanti hari kiamat. Ya, yang pertama al-baghyu, kemudian qati'atur rahim, kezaliman dan memutus silaturahim. Nah, betapa zalimnya ya Mustafa Kemal terhadap para ulama. Apa yang terjadi? Jasadnya tidak diterima oleh bumi kan? Akhirnya dia dijepitkan di sela-sela bebatuan ya, gitu. Karena terjadi sesuatu yang memang di luar jangkauan akal kita, nalar manusia ya, terhadap pemakaman Mustafa Kemal itu. Jadi betapa bahaya sekali ya kalau kita tidak menunjukkan adab dan takzim ya, kemudian rasa ikram kita ya, ihtiram kita kepada para ulama gitu. Para ulama. Jadi walaupun kita berbeda pendapat, tetapi tetap harus menghormati. Iya, yang harus kita jaga kan perasaan dengki dan benci itu kan. Jangan sampai dia terrealisasi dalam perilaku-perilaku yang kontraproduktif gitu ya. Memancing permusuhan ya, gitu. Dapat merusak ukhuwah. Gitu. Ini bahaya sekali. Ya, kalaupun kita berbeda pendapat, maka kita tidak dalam kapasitas untuk mengadili memvonis, menghakimi ya pendapat ulama tersebut. Itu bukan kapasitas kita. Ya, biarlah serahkan itu kepada para ahlinya yang sesama ulama gitu ya. Gitu. Untuk saling bertukar pikiran ya, membahas, mencari solusi ya, mencari kesimpulan, titik temu dari persoalan perbedaan-perbedaan yang terjadi ya. Gitu. Tapi jangan sampai justru membuat kita menghadirkan sikap benci. Iya, benci gitu ya. Sikap yang mengabarkan kebencian dan kedengkian kita kepada ulama. Mungkin karena tidak satu paham, mungkin karena tidak satu organisasi. Iya, benar. Ya. Mungkin juga karena latar belakang politik kan. Ini yang sering terjadi kan. Gitu. Hanya karena tendensi politik ya, naudzubillah min dzalik, akhirnya ya harmonisasi itu hilang. Kita tahu ya, kalau kita tidak menyukai seorang ulama ya, hargai saja ilmunya. Gitu. Kalau kita memang sama sekali tidak bisa menghargai ilmunya, sosoknya gitu, ya hargailah dia punya pengikut ya. Gitu. Dia punya pengikut yang banyak gitu, yang juga perasaan mereka juga pasti akan terluka jika ulama mereka dihina, dicemooh, disudutkan, dikriminalisasi ya. Gitu. Bahkan sampai difitnah. Aib-aibnya dibuat. Gitu. Entah benar atau tidak, bukan kapasitas kita untuk menyebar-nyebarkan aib. Ya. Jadi penting Ustaz. Ini kan kita di Indonesia banyak sekali organisasi-organisasi kan Ustaz? Iya. Jadi ada Muhammadiyah, ada NU ya, ada Al-Khairat ya, ada Persis dan macam-macam. Ini kan dari tiap-tiap organisasi ini kan punya simbol masing-masing kan, ada ulamanya. Iya, ada guru mereka masing-masing. Ada gurunya. Jadi kita sebagai orang yang mengikuti mereka ini berarti tidak boleh saling menyerang ya. Iya, jelas. Walaupun beda pendapat ya. Iya, betul ya. Gitu kan. Sebenarnya ya, di perbedaan pendapat itu kan Allah hanya ingin melihat
amal kita yang terbaik siapa. Iya, ya. Itu kan itu hak Allah untuk menentukan ya pada hari kiamat nanti ya. Itu di ayat begitu jelas. Allah akan putuskan segala macam perbedaan pendapat yang terjadi di antara manusia. Kalau Allah mau ya, kalau Allah mau Allah bisa menghendaki ya. Allah akan buat ya wahdatul ummah gitu. Satu umat saja kita ini. Iya. Ya. Tapi kan bukan itu tujuan penciptaan manusia sebenarnya, untuk membuat dia sama kulitnya, sama bahasanya, sama sukunya, sama kelompoknya, sama agamanya, tidak gitu ya. Ini kan bagian daripada sunnatullah. Iya. Ya, yang harus kita terima. Ini bukan pilihan kita. Kita tidak bisa memilih di sini, takdir Allah yang memang prerogatifnya. Tidak ada hak kita untuk menggugat. Iya. Nah, sehingga kalau ada yang jatuh dalam kefasikan ya, menghina ya, menyudutkan, tidak menghargai pendapat saudaranya ya, tentu ini adalah sebuah sikap yang akan merugikan diri sendiri. Gitu, karena Allah tidak mengecam, Allah tidak melaknat kepada orang yang berbeda dalam satu persoalan furu, tidak gitu. Tapi siapa yang paling bisa menjaga kestabilan imannya, bisa menjaga akhlaknya ya dalam setiap perbedaan itu, maka orang yang paling terjaga imannya, orang yang paling terjaga akhlaknya, maka dialah yang terbaik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, jadi iman yang sempurna itu orang paling sempurna imannya. Puncaknya. Ya, bukan dia yang paling benar pendapatnya, bukan yang paling bagus bahasa kata-katanya, tidak. Ya, tapi yang ahsanuhum khuluqan. Ya, ahsan, paling baik akhlaknya gitu. Ini ya pahami saja bahwa Allah hadirkan perbedaan itu menjadi sarana untuk menunjukkan akhlak terbaik, bukan menunjukkan siapa yang paling pintar. Tidak ya. Gitu, kalaupun itu terjadi biarlah. Ini adalah wilayah para ulama ya untuk berdiskusi ya, kan membahas hal-hal yang sifatnya furu'iyah gitu. Artinya miris juga Ustaz kan? Miris juga yang terjadi adalah apakah karena mungkin pengalaman belajar kita yang masih kurang. Terkadang fanatisme golongan terlalu mendominasi kan. Saya belajar di organisasi ini, maka saya hanya takzim, saya hanya hormat pada guru saya, ulama saya yang pada organisasi saya gitu. Saya tidak perlu menghormati yang di sebelah gitu. Berarti salah tuh Ustaz, tidak boleh. Ya, itu tentu sikap yang tidak Islami ya, gitu. Karena pada intinya akar inti daripada sikap kita di luar ya, terlepas dari pembicaraan menghormati dan mengikuti ulama, itu adalah sikap sebagai seorang muslim. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Ya, di antara 6 akhlak orang muslim itu harus kita tunaikan. Ya, ketika bertemu dengan dia, berikan salam gitu ya. Kalau dia memberikan salam, kita balas salamnya. Ya, dia mengundang kita, kita datangi gitu. Jangan cuma karena sudah berbeda guru, diundang tidak mau datang gitu ya. Ketemu buang muka gitu. Ini kan tidak menjalankan hak-hak gitu ya. Ini kan sebenarnya inti akhlak seorang muslim ya. Ini belum berbicara soal menghormati ulama loh ini ya. Gitu. Nah, oleh karena itu ya berupaya untuk menghindari sikap-sikap yang tidak menunaikan hak ya seorang muslim itu. Ya. Apalagi sudah kita ekspresikan dalam bentuk-bentuk perkataan. Ya. Apalagi sekarang ini sudah banyak kita difasilitasi, dimanjakan oleh teknologi kan. Ya. Orang yang benci siapapun cepat sekali dia lampiaskan di media sosial kan. Naudzubillah min dzalik. Coba media sosial itu, kalau andai dia tidak menyukai seorang ulama, kemudian dia karena emosinya tidak terkendali hari itu, dia ketik macam-macam fitnah kepada ulama, dia terima berita yang jelek dari ulama itu langsung dia share. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Saya beri satu pelajaran ya. Ini ada kisah di sebuah pesantren. Seorang santri, seorang murid, tiba-tiba datangi gurunya, minta maaf. Kenapa? Dia minta maaf karena dia baru mengakui satu kesalahan yang berat sekali mau diakui. Ya, dia sering memfitnah gurunya, hanya karena mungkin guru ini tidak sesuai selera dia. Ya, mengajarnya mungkin atau pernah ada tindakan yang tidak dia sukai gitu. Difitnah gurunya ini. Tidak perlu kita ceritakan apa fitnahnya karena pelajarannya bukan di situ. Ditanya oleh gurunya, serius kamu? Ya, sudah setelah dia ceritakan, dia akui kesalahannya. Oke, kalau begitu
dia mengakui kesalahan ini dalam rangka meminta apa yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahan itu, supaya ini dosa nanti tidak jadi tagihan di akhirat. Karena fitnah itu, al fitnah itu asyaddu minal qatl, lebih berbahaya, lebih jahat daripada pembunuhan ya. Nah, kita akan lihat gambarannya di sini. Sang guru tidak meminta dia untuk bekerja ya, tidak meminta dia untuk melayani, tidak. Ya, gurunya tanya, kamu punya kemoceng di asrama? Kemoceng tahu? Tahu. Nah ini, lap-lap. Iya, ini filosofinya kemoceng ya. Iya. Jadi judul cerita ini hikmah kemoceng gitu. Jadi kemoceng itu kan bulu-bulu ya unggas ya. Iya. Gitu. Pembersih ya, meja, pembersih debu ya. Debu lemari ya. Ada guru ya. Kalau begitu ambil itu kemoceng bawa ke sini. Iya. Dia sudah berpikir mungkin mau disuruh kerja 1 hari ini ya untuk nebus kesalahan suka fitnah gurunya ini. Ternyata tidak. Ya. Kamu akan aku beri pelajaran di sini. Baik guru. Apa pelajarannya guru? Ya. Aku maafkan kamu ya. Nah, cuma pelajarannya ini. Kau silakan pulang ya ke asrama kamu sambil melepas satu persatu bulu kemoceng ini, dan sambil kau ingat-ingat fitnahmu kepadaku ya sampai habis. Kau keliling dulu lapangan, setelah itu kau ke kamarmu sudah sampai habis, dan tolong besok ya kau sampaikan kepadaku. Sudah, dia kembali kepada gurunya ya, kemudian dia sudah kasih gagang yang tidak ada bulu-bulu lagi. Ini guru ya, gagang, tinggal gagangnya, sudah habis semuanya itu bulu-bulu. Dicabut semuanya. Selanjutnya apa yang diperintahkan oleh gurunya? Ya, aku minta kau kumpulkan kembali bulu-bulu tadi. Kau susuri jalan tadi yang kau lewati kemarin dan bawakan kepada aku apa yang bisa kau bawa. Sampai keringatan, dia kumpulkan kemoceng-kemoceng itu, bulu kemoceng. Keringatan dia, sampai bajunya basah kuyup dengan keringatnya. Akhirnya dia datang kepada gurunya, hanya berhasil mengumpulkan 5 bulu kemoceng. Dari berapa, kira-kira ribuan ya, yang tidak dihitungannya lagi itu. Aku hanya berhasil mengumpulkan 5 ini guru. Ya, aku gagal. Ya, nah, dia pikir dia tidak dimaafkan, tidak. Soal memaafkan kamu itu gampang. Tapi kamu pahami bahwa fitnah itu telah tersebar ke tempat yang tidak dapat kau datangi, yang tidak kau duga. Walaupun aku maafkan kau hari ini, kita berdua sudah meninggal dunia, kita tidak tahu kemana fitnah itu telah menyebar. Ya, betapa beratnya apa yang sedang kau hadapi. Ya, aku tidak tahu pada siapa fitnah itu sedang tersebar. Apalagi di zaman media sosial hari ini. Saya lihat begitu banyak video-video yang dipotong-potong, ya, potongan-potongan gambar, bahkan ada meme-meme yang telah dimodifikasi gambarnya menjadi binatang, ya, gitu. Bahkan ada nama-nama ulama, ya, diberi gelar-gelar hewan, ya, kadal gurun lah gitu ya, macam-macam lah gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Ya, betapa beratnya ketika seseorang, ya, itu telah memfitnah seseorang, apalagi derajatnya sedang dimuliakan oleh Allah. Ya, gitu. Nah, nauzubillah min dzalik ya. Sobat milenial saya, ya, saya biasanya apa namanya, masyarakat milenial, masyarakat di media sosial itu dengan sobat milenial ya, gitu. Karena milenial itu bukan hanya soal usia, tapi dia tidak gagap teknologi. Jadi yang nonton itu pasti tidak gagap kan? Iya, pasti orang yang berpikiran milenial ya. Iya. Nah, sobat milenial, inilah akibat daripada sikap kita yang tidak terkontrol ketika kita tidak menyukai seseorang gitu. Oleh karena itu perlu kontrol diri gitu, menjaga kestabilan iman kita ya, dan senantiasa dapat menunjukkan akhlak terbaik dalam keadaan kita seemosi apapun. Ya, itulah akhlak Islam gitu. Ya. Nah, ini para ulama ini adalah orang-orang yang tidak hanya Allah titipkan ilmu kepada mereka. Ya, tapi juga mereka berupaya untuk melengkapi ilmu mereka itu dengan mewarisi akhlaknya dari Rasulullah. Ya, betapa teganya kita, ya, para pewaris ini, para pewaris Nabi ini, warasatul anbiya ini, ya, kita sakiti mereka, kita fitnah mereka. Tidakkah kita membayangkan bagaimana Rasulullah yang sedang kita sakiti, sedang kita hinakan, ya? Nauzubillah min dzalik.